Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita mempresentasikan cara pemrograman dan simulasi PLC Siemens dengan menggunakan software TIA Portal versi 15. Kita membuat program, kemudian bagaimana mensimulasikan program tersebut dalam PC ini tanpa menggunakan hardware PLC. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah program yang kita buat sudah benar apa belum sebelum diupload ke hardware PLC-nya. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Langsung saja kita mulai. Jadi di sini ada software TIA Portal versi 15 dan ada software PLC simulator. Sekarang kita buka TIA Portalnya. Kita buat project baru. Nah, ini namanya kita buat project 5. Kita create. Nah, kemudian kita masukkan device hardware yang kita gunakan. Di device and network, kita ambil add new device. Kemudian kita pilih PLC yang akan kita gunakan. Disesuaikan dengan PLC yang ada di labor. Itu Simatic S7 1200 dengan CPU-nya 1215C DC. Kemudian kodenya yang ini. Kemudian kita add. Ini hardware PLC yang kita gunakan. Nah, sekarang kita buat programnya. Di program blok kita harus buat PLC tag-nya. Kita coba untuk yang sederhana dulu. Itu sebuah kontaktor dengan push button on dan off. Nah, kita add new tag. Nah, ini sudah muncul tag tabel 1. Kita klik. Nah, kita masukkan input output yang akan kita gunakan. Push button on sebagai input 1. IP datanya boolean. Addressnya 0 yang I. Kemudian O. Kemudian coil. Nah, coil ini dia output. Jadi ini kita ubah jadi key. Kita okekan. Nah, sekarang kita masuk ke program. Masuk ke main OB1. Nah, di sini ini adalah instruksi generalnya. Kemudian kalau melihat instruksi-instruksi yang ada di software ini yang bisa dimasukkan dalam PLC ini, bisa kita klik instruction ini. Nah, di sini banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Ada yang basic, kemudian ada yang advanced, teknologi, communication, dan sebagainya. Nah, pada bagian basic ini ada yang general, yang umum, ada yang empty box. Kalau ini kita masukkan. Sini kita bisa memilih nanti apa jenis blok yang akan kita gunakan. Apakah T-off, T-on, T-on-air, not, dan sebagainya. Banyak pilihannya. Kemudian di sini juga ada bit logic operation. Nah, ada NO, NC, kemudian coilnya, segment di sini namanya.
reset, kemudian set, kemudian flip-flop, SL dan RS. Kemudian ada timer operation, ada T-on delay, kemudian ada T-off delay, dan banyak pilihannya di sini. Kemudian ada counter, nah, counter up, counter down, kemudian ada komparator, kemudian fungsi matematika. Ya. Jadi untuk memilih blok-blok yang akan kita gunakan, kita lihat pada bagian instruksi ini. Nah, sekarang kita buat yang basic. Kita ambil yang ini. Jadi kita membuat rangkaian kontaktor dengan pengunci. Ini sebagai push button on-nya. Kita masukkan on. Kemudian push button off dengan kontak NC. Nah, kemudian coil. Nah, sebagaimana rangkaian kontaktor umumnya, kalau kita menggunakan push button on dan off, agar kontaktor ini tetap on ketika push button on-nya sudah dilepaskan, maka harus kita beri pengunci. Jadi kita tambahkan pengunci. Nah, pengunci ini merupakan kontak dari coil. Kemudian kita tutup di sini roomnya. Nah, ini rangkaian sederhana untuk kontaktor. Sekarang kita coba simulasikan dulu apakah leader diagram ini sudah benar. Nah, untuk simulasinya kita ambil start simulation di bagian ini. Ini start simulation. Nah, kita okekan. Nah, ini bisa muncul kalau kita sudah menginstalkan PLC simulator. Ini dia lagi compile. Nah, ini kita disuruh mencet sebelum loading. Ini oke. Kemudian kita load. Nah, status and action after download to device. Nah, di sini kita ambil aja no action. Ini pilihannya ada no action, kemudian start mode. Jadi kita ambil no action dan kita finish. Nah, sekarang kita ambil go online. Nah, ini sudah benar semuanya. Kalau hijau semua berarti nggak ada yang salah. Leadernya sudah oke. Nah, sekarang kita cek melalui monitor. Nah, ini ada monitoring on off-nya. Kita klik. Nah, sekarang kita run. Nah, di sini yang hijau itu menandakan aliran arusnya. Yang biru ini menandakan dia terputus. Jadi karena tombol on-nya belum dihubungkan, aliran arusnya baru sampai terminal dari push button on ini. Nah, sekarang kita coba operasikan. Untuk mengoperasikannya, kita klik di bagian simulator ini, ada switch to project view.
kita klik ini. Tampilan untuk project simulasi, kita buat new project. Kita beri project 3, create. Nah, bila sudah muncul tanda checklist dengan biru ini, berarti sudah oke. Kita lihat CPU versinya, device configuration-nya. Nah, ini sudah oke. Kemudian kita lihat simulasi tabelnya. Kita klik sim tabel ini untuk melakukan percobaannya. Nah, ini tabelnya. Kemudian kita masukkan semua input dan output versi di sini. Bisa kita ambil ini buat project text. Nah, ini project text-nya semua. Nah, sekarang kita coba beri perlakuan. Kita coba hubungkan push button on ini. Kita on-kan. Nah, ketika kita on-kan, rangkaian koilnya sudah menyala. Sekarang kita off-kan. Dia sudah mati kembali. Ini rangkaian sederhana kontaktor dengan on, push button on dan off. Oke, kalau kita push button on-nya kita tekan, dia akan menyala. Kemudian kalau kita off-kan, dia sudah tidak terhubung lagi. Ini menunjukkan bahwa leader kita sudah oke dan sudah bisa diupload ke hardware PLC. Nah, ini kalau menggunakan blok-blok sederhana. Nah, sekarang kita lihat contoh blok-blok lain, misalnya di sini timer. Kita ambil on delay ini. Nah, sekarang kita coba masukkan timer on delay. Nah, untuk melihat uraian atau keterangan dari blok-blok yang ada itu, kita bisa klik di bagian ini, nanti muncul ini. Nah, kemudian untuk melihat propertiesnya kita klik ini. Seperti apa on delay pada software via portal ini. Nah, ini ada uraian atau petunjuk-petunjuk guide yang bisa kita lihat untuk melihat karakteristik masing-masing blok yang ada itu. Nah, pada on delay parameternya ada input berupa boolean, start inputnya. Kemudian ada PT juga input, itu waktu, durasi dari delay-nya. Kemudian key-nya output berupa boolean. Kemudian ada EC output juga, current time value. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini, kalau ada sinyal inputnya seperti ini, kemudian kita set nilai PT-nya sebesar ini waktunya, maka luarannya akan
di delay selama PT ini. Sekarang kita coba buat. Jadi ada text startnya, kemudian ada time-nya, kemudian text status. Sekarang kita coba masukkan ke blok tadi. Jadi semua blok-blok yang ada di tiap portal ini bisa kita lihat di sini. Ini untuk basic operation, basic instruction, kemudian ada ini timer, misalnya counter up. Jadi bagaimana cara menggunakannya, kemudian apa uraian dari masing-masing input outputnya ada di sini. Untuk memudahkan kita menggunakan blok-blok yang ada dalam software tiap portal ini. Sekarang kita coba masukkan time delay. Jadi di sini time on delay-nya itu aktif ketika coil dari ini sudah aktif. Jadi kita beri kontak NO dulu di sini. Ini kita buat coil. Nah, kemudian kita masukkan T on delay. Nah, di sini dia merupakan data block, namanya AX timer. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, di inputnya kita masukkan ini kontak dari coil tadi, kontak NO dari coil tadi, ini coil. Nah, untuk mengatur time delay-nya ini, kita cek di system block, kemudian program resource, dan ada timer ini. Kemudian kita klik di ini tag-nya. Bisa kita set delay-nya berapa. Misalnya kita masukkan di sini 100 milisecond. Nah, kemudian kita tutup. Nah, ini kita masukkan nilai tadi dari timer ini, kemudian PT. Oke. Timer ini kita gunakan untuk mengaktifkan kontaktor 2. Jadi buat tag untuk kontaktor 2. Ini kita tambah tagnya coil 2. Coil 2 boleh ya. Nah, pengelamatannya Kino 3. Oke. Nah, kita ambil ini. Ini kita ambil leg timer yang merupakan output dari timer tadi, G. Terus kita tambahkan juga di sini push button off. Ini push button off. Nah, kemudian di ujung ini kita masukkan coil kontaktor 2. Coil kontaktor 2. Nah, di sini artinya kontaktor 2 ini akan aktif ketika kontaktor 1 telah aktif sekian detik sesuai dengan waktu time delay ini. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Kita ambil start simulation. Kemudian start research. Nah, ini sudah terhubung.
kemudian kita load. Nah ini oke, load. Nah kita ambil no action, finish. Nah kemudian kita go online. Oke semuanya. Sekarang kita cek, kita monitor. Nah, sekarang, nah, di sini koil 2 dan 1-nya belum aktif. Sekarang kita coba beri perlakuan. Kita buka project view-nya dari simulasi ini. Nah, kita buat project simulasi baru, project 4, oke. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita lihat scene tabelnya. Kita load project tag-nya semua. Oke. Sekarang kita coba aktifkan, kita on kan. Nah, dia on. Ini karena waktunya terlalu kecil. Sekarang kita off kan. Kita coba ubah time delay ini. Jadi 5000. Oke. Tutup. Sekarang kita simulasikan lagi. Oke, load. Dan kita finish dan go online. Dan kita monitor. Kita coba lihat ini. Kemudian kita buka scene tabelnya. Kita import. Sekarang kita coba simulasikan ini kondisinya lagi off. Ini waktu timernya 5000 milisecond atau 5 detik. Yang kita aktifkan push button on-nya. Nah, ini nampak kelihatan waktunya jalan. Nah, setelah timernya aktif, baru aktif koil 2. Kita coba ulang lagi biar lebih jelas. Sekarang kita off kan. Nah, dia off. Dan kita on kan lagi. Ini pada on pertama hanya kontaktor 1 yang nyala. Dan waktu timer jalan, kemudian baru nyala koil 2.
Jadi begitulah cara membuat program dan simulasi PLC menggunakan TIA Portal versi 15. Nah, selanjutnya akan kita coba membuat program HMI dengan menggunakan TIA Portal versi 15. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.